Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Alhamdulillahil malikil qahhar, ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi kal amtar, wa ashkuruhu ala muradifi fadlihi al-midrar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha minan nar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyyul mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa tarham wa tahannan ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad afdalu man hajja wa i'tamara wa ala alihi wa sahbihi abrar. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nasu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'alamu anna yawmakum hadha yawmun 'azim wa 'idis syarifi jalil, rafa'allahu ta'ala qadrahu wa adhara wa sammahu yawmal hajjil akbari. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Para hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Monggo sareng-sareng wonten kesempatan Idul Adha punika kula lan panjenengan sami nambahi keimanan ketakwaan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi imtisalu awamirihi wastinabu nawahihi. Nglampahi napa ingkang diperintahkan dening Allah, tuwin nebihi napa ingkang nggih punika dilarang dening Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Para hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala paring ngendikan firman-Ipun wonten Al-Qur'anul Karim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kula lan panjenengan sami diperintahkan dening Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak amal ketika masih di dunia. Karena sebaik-baiknya amal, sebaik-baiknya bekal yang besok akan dibawa sowan wonten ngarsanipun Allah adalah bekal ketakwaan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Wonten salah setunggalipun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika dingendikaken, ma min ayyamin a'dhamu indallah wa la ahabbullahu al-amal fihinna min hadhil ayyamil ashr. Dalam hadis dingendikaken ada 10 hari yang mana hari tersebut adalah ketika seseorang beramal itu pahalanya luar biasa. Dikatakan bahwasanya 10 hari tersebut adalah wal fajr wa layalin ashr. 10 hari tersebut adalah bulan atau awal pertama dari bulan Dzulhijjah. Kenapa bulan Dzulhijjah ini menjadi istimewa? Karena memang banyak sekali kejadian-kejadian yang spesial yang terjadi wonten nggih punika bulan Dzulhijjah, terutama di tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah punika. Yang pertama adalah al-yaumal ladzi ghafarallahu fihi li Adam alaihissalam. Di hari pertama Dzulhijjah adalah hari di mana Nabi Adam alaihissalam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan kesalahan
Nggih punika mendekati wa khuldi pada riwayatipun. Maka man shoma dzalikal yaum ghafarallahu lahu kulla dzambin. Siapa yang puasa di tanggal 1 Dzulhijjah, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan diampuni dosanya. Wal yaumus tsani istajaba du'a Yunus alaihi salam fa akhrajahu min batnil khut. Man shoma dzalikal yaum kana kaman abadallahu sanatan lam yasullah min ibadihi tarfata ain. Yang kedua, tanggal 2 Dzulhijjah adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Yunus. Nabi Yunus adalah nabi yang pernah masuk ke dalam perut ikan dan mengalami 3 kegelapan, yaitu kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan malam hari, dan kegelapan di dalam lautan. Punika berdoa kepada Allah, dan hari di mana dikeluarkannya Nabi Yunus punika adalah ketika tanggal 2 Dzulhijjah. Maka siapa yang berpuasa di tanggal 2 Dzulhijjah, maka dikatakan seperti orang yang beribadah 1 tahun, yang mana selama 1 tahun tersebut tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yaumus tsalits alladzi istajaba Allah fi du'a Zakaria alaihissalam. Dan hari yang ketiga dari Dzulhijjah adalah kejadian di mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Zakaria. Man shoma dzalikal yaum istajaba du'ahu. Siapa yang berpuasa di tanggal 3 Dzulhijjah, maka doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal yaumur rabi'il ladzi wulida fihi Isa alaihi salam. Pada tanggal 4 Dzulhijjah punika adalah hari kelahiran dari salah satu nabi Allah, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Dalam riwayat Nabi Isa lahir tanggal 4 Dzulhijjah. Man shoma dzalikal yaum nafallahu anhu al-ba'sa wal faqir. Siapa yang berpuasa di tanggal 4 Dzulhijjah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kegelisahan, menghilangkan kefakiran di dalam hati maupun kehidupanipun. Wal yaumul khamis ladzi wulida fihi Musa alaihissalam. Dan pada tanggal kelimanya adalah hari lahirnya Nabi Musa alaihissalam. Man shoma dzalikal yaum bara'an minan nifaq aw min adzabil qabri. Tanggal 5 Dzulhijjah, siapa yang berpuasa maka akan dibebaskan oleh Allah dari sifat munafik dan dibebaskan dari azab kubur. Wal yaumus sadis al yaum alladzi fataha Allah taala lin nabi fi khairan. Pada hari ke-6 Allah Subhanahu wa taala ini memberikan kebaikan kepada banyak nabi. Maka ketika man shamahu yang durullah ilaihi birahmah fala yu'adzibu ba'dahu abadan. Siapa yang berpuasa di tanggal 6 Dzulhijjah, maka dia akan mendapatkan perhatian dari Allah dan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada tanggal ke-7 al-yaumas sabi al-yaum alladzi yakhluqu fi abwaab jahannam wa liftahu hatta yamdul ayyamul ashr. Pada tanggal ke-7 adalah Allah menutup pintu-pintu neraka dan tidak akan pintu itu dibuka setelah tanggal 10. Man shoma dzalikal yaum, siapa yang berpuasa di tanggal 7 punika, maka Allah akan menutup pintu-pintu neraka bagi orang tersebut. Kemudian wa yaumas samin alladzi yusamma yaumut tarwiyah. Dan pada tanggal 8-nya adalah namanya hari tarwiyah atau tanggal tarwiyah. Ini adalah di mana ketika orang berpuasa di hari tarwiyah aqta minal ajri ma la yanmu illa billah. Siapa yang berpuasa di hari tarwiyah atau tanggal 8, maka tidak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian pada tanggal 9 atau tanggal 9 Dzulhijjah huwa yaumul arafah. Kemarin kula lamanya sami pada hari Kamis, ini adalah Arafah. Arafah adalah hari di mana salah satu termasuk daripada hal terpenting dalam haji. Seluruh penduduk dunia pada saat itu melakukan wukuf di Arafah, maka disunahkan bagi yang tidak wukuf untuk berpuasa.
Dan punika pahalanya adalah ketika orang berpuasa di hari Arafah, maka dikatakan kana kafaratu lisanatil madiyah wa sanatil mustaqbilah. Orang yang berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah, maka pahalanya seperti halnya dia dihapuskan dosanya yang lalu 1 tahun dan yang akan datang 1 tahun. Dan kemudian yang terakhir wal yaumul ashir, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah atau sekarang yaitu Idul Adha, maka Allah Subhanahu wa taala punika adalah kita berhari raya. Di sini dikatakan yauman qurba qurbanan fihi, siapa yang berkurban pada tanggal 10 Dzulhijjah fa bi awwali fitratin fitratu min damihi ghafallahu lahu dunubahu. Orang yang berkorban pada hari ini ataupun hari-hari tasyrik yang akan datang, maka setiap tetes darahnya akan menjadi ampunan bagi orang yang mereka berkorban pada hari tersebut. Tidak hanya bagi dirinya, wa dunubi iyalihi, dan kepada keluarganya juga akan diampuni dosanya dengan berkorban dari salah satu keluarganya. Wa an at'ama fihi mu'minan aw tasaddaqa bi sadaqatin ba'asallahu yaumal qiyamati amma yakuna mizanuhu asqala min habli uhudin. Selain berkorban dapat mengurangi dosa-dosa kula lan panjenengan sami, berkorban juga akan menjadikan kita besok di yaumil qiyamah akan dibangkitkan dari kubur nggih punika aminan, artinya dalam keadaan tenang, dalam keadaan aman, dan mizannya akan diberikan berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Punika adalah riwayat dari kitab Majalis. Mugi-mugi mawon kula lampahnya sami wonten Idul Adha punika saestu menjadikan simbol bagi kula lampahnya sami untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa yang kita cintai di dunia, kita sedekahkan, kita berikan kepada Allah dengan cara kita berkorban. Maka berkorban punika adalah bentuk daripada kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembelih kesombongan kita, menyembelih keserakahan kita, menyembelih kekiran kita, dan semoga kita menjadi orang yang selalu mendapatkan hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan lan nayalu luhumuha wala dimauha walakin yanalu taqwa minkum, yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala bukan dari besarnya hewan kurbannya, bukan dari mewahnya hewan kurbannya, bukan dari mahalnya hewan kurbannya, tapi dari ketakwaan dan keikhlasan ketika kita memberikan kurban itu lillahi ta'ala. Semoga Allah selalu menerima apa yang kita berikan dan apa yang kita lakukan, dan kita menjadi hamba-hamba yang selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala yaqulu wa yaqulu lahu tahdadil muhtadin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kabira alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yadi bil afrahi was surur wa dha'afan lil muttaqina jazilal umur. Fasubhana man harrama shawmuhu wa awjaba fitrahu wa jarra fihi minal ghurur. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala fahada ahaqqul mahmud wa ajadal mashkur. Wa asyhadu anna Muhammadan wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli wa sallim wa tarham wa tahannan ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira mutalazimaini ila yaumil qiyamati wan nusur. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nasu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa alamu anna yawmakum hada yawmun adhim fa'aksara minas salati ala nabiyil karim wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima warḍu 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur man nasara din wa khudhul man khadhala al muslimin wa dammir a'da'a din wa ahli kafarata wal mubtada'ati wal musyrikin wa 'ala kalimatika ila yaumiddin. Allahumma qina syarral zalimin wa qina syarral hasidin wa qina syarral yudina wa laka man aradana bisu'i ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.